wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza dengan NIM 2071852 dari kelas 5D, Angkatan 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya Maya Indasari dengan NIM 2071858. Saya Siti Bunaya dengan NIM 2071860. Kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai praktikum mandiri secara kelompok, mengenai perkecambahan, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Suraida SSI MSI. Nah, pertama kali yang akan kami bahas di sini yaitu apa sih tujuan dari praktikum ini? Dan yang kedua itu apa sih landasan teori atau dasar-dasar teori apa yang mendasari praktikum ini? Dan yang ketiga itu ada alat dan bahan apa saja yang kami gunakan dalam praktikum ini. Yang keempat, bagaimana sih prosedur kerja atau langkah-langkah dalam praktikum ini? Dan yang terakhir yaitu ada hasil dan pembahasan mengenai praktikum ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan. Apa sih tujuan dari praktikum ini? Nah, jadi adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui proses-proses yang terjadi di dalam perkecambahan dan dormansi. Tujuan yang kedua yaitu membuat kurva sigmoid pertumbuhan batang dan daun dengan membandingkannya dengan waktu tumbuh dalam hari. Landasan teori pada perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tanaman berbiji. Dalam kondisi ini, embrio di dalam biji yang semula pada kondisi dorman mengalami perubahan fisiologis. Nah, yang menyebabkan ia menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda inilah yang kita kenal sebagai kecambah. Biji kacang hijau dapat berkecambah apabila dalam kondisi lingkungan yang memenuhi syarat untuk berkecambah, antara lain kandungan air dan kelembaban udara di sekeliling harus tinggi. Adapun faktor lingkungan yang berpengaruh dalam berkecambah seperti gas, air, suhu, dan cahaya. Landasan teori pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah penambahan ukuran seperti panjang dan massa secara kuantitatif yang dihasilkan pertumbuhan jumlah sel dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Perkembangan dan pertumbuhan adalah proses menuju kedewasaan secara kuantitatif terhadap perkembangan tubuh organisme. Pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan itu dibagi menjadi dua, yang pertama epigeal dan kedua hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah apabila terjadi perbentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil. Sedangkan hipogeal adalah apabila terjadi perbentangan ruas batang teratas sehingga lembaga itu ikut tertarik ke atas tanah. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Nah, apa saja sih alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini? Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama itu ada penggaris, yang kedua kapas, dan yang ketiga itu gelas bening atau aqua gelas. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu ada 20 biji Phaseolus radiatus L untuk perkecambahan. Nah, 20 biji lagi Phaseolus radiatusnya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir yaitu adalah air. Prosedur kerja pada perkecambahan. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Lalu ambillah 20 biji kacang hijau dan letakkan pada wadah yang telah diisi air dan kapas. 10 biji kacang hijau kita letakkan pada tempat terang dan 10 biji kacang hijau kita letakkan pada tempat gelap. Lalu amati selama 3 hari apakah terjadi perubahan volume atau tidak dalam biji tersebut. Nah, setelah 3 hari biji tersebut kita belah dan kita ukur panjang daun lembaganya. Prosedur kerja pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama-tama, kita siapkan 2 botol cup plastik, lalu kita ambil kapas,
Lalu kita celupkan ke dalam air dan kita letakkan ke masing-masing 2 cup tadi. Lalu kita siapkan juga 20 butir kacang hijau kering, 10 butirnya di cup pertama dan 10 butirnya di cup kedua. Lalu kita beri tabel yang di cup pertama itu di tempat terang dan cup kedua di tempat gelap. Lalu setelah 1 hari sampai 10 hari kita catatlah hasil pengamatan kita. Hasil dan pembahasan pada perkecambahan. Hari pertama belum mengalami perubahan volume di tempat terang maupun di tempat gelap. Hari kedua telah mengalami perubahan volume di mana di tempat terang ada 4 di antara 10 biji yang telah terbuka bijinya dan di tempat gelap ada 1 di antara 10 biji yang telah terbuka bijinya. Hari ketiga telah mengalami perubahan. Di tempat terang rata-rata bijinya telah terbuka semua dan di tempat gelap rata-rata bijinya juga sudah terbuka. Setelah 3 hari diamati dan dibelah biji kacang hijaunya tadi, di tempat terang, daun lembaganya berwarna hijau dan daun lembaga panjangnya 10 mm sampai 15 mm. Sedangkan di tempat gelap, daun lembaganya berwarna kuning dan daun lembaganya berukuran rata-rata 5 mm sampai 10 mm. Adapun hasil dan pembahasan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Untuk batangnya, di tempat terang hari pertama itu 4 mm. Begitu pula di tempat gelap juga 4 mm. Sedangkan hari kedua di tempat terang menjadi 3 cm, sedangkan di tempat gelap menjadi 4 cm. Pada hari ketiga, di tempat terang 7 cm, di tempat gelap 8 cm. Hari keempat, di tempat terang 14 cm dan di tempat gelap 16 cm. Hari kelima, di tempat terang 17,5 cm, di tempat gelap 18 cm. Hari keenam, di tempat terang 18,5 cm, di tempat gelap 20,5 cm. Hari ketujuh, di tempat terang 20 cm, di tempat gelap 21 cm. Di hari ke-8, di tempat terang 20,5 cm, di tempat gelap 20 cm. Hari ke-9, di tempat terang 21 cm, di tempat gelap 20,5 cm. Di hari terakhir yaitu hari ke-10, di tempat terang 19,5 cm dan di tempat gelap 20,1 cm. Untuk hasil pertumbuhan lembaga di hari pertama dan hari ke-10. Di hari pertama dan di hari kedua lembaga itu belum muncul. Pada hari ketiga di tempat terang terdapat lembaga 8 mm dan di tempat gelap 4 mm. Pada hari keempat di tempat terang 16 mm dan di tempat gelap 11 mm. Pada hari kelima di tempat terang 2,5 cm dan di tempat gelap 13 mm. Hari keenam di tempat terang 1,4 cm sedangkan di tempat gelap 10 mm. Hari ketujuh di tempat terang 2,5 cm, di tempat gelap 1 cm. Hari ke-8 di tempat terang 2,5 cm, di tempat gelap 1 cm. Hari ke-9 di tempat terang 1 cm, di tempat gelap 1,5 cm. Di hari ke-10 di tempat terang 1,5 cm, di tempat gelap 5 mm. Selanjutnya pembahasan hasil perkembangan dan pertumbuhan tanaman kacang hijau. Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil percobaan, dapat diketahui bahwa tinggi kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap lebih tinggi daripada yang diletakkan di tempat terang atau terkena sinar matahari. Hal itu disebabkan karena cahaya matahari yang mengenai tanaman kacang hijau memperlambat atau menghambat hormon auksin. Oleh karena itu, tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang pertumbuhannya tidak secepat
tanaman kacang hijau yang di tempat gelap. Tetapi jika dilihat dari bentuknya, tanaman yang diletakkan di tempat terang itu daunnya lebih hijau dan lebar, serta batangnya itu terlihat lebih kokoh. Sedangkan tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap itu pucat dan tipis, serta batangnya tidak kokoh. Walaupun tanaman kacang hijau yang di tempat gelap itu mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada di tempat terang, tapi pada hari kelima di tempat gelap itu mengalami layu dan menyebabkan ukurannya lebih kecil daripada yang di tempat terang. Kesimpulan, jadi tumbuhan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat terang batangnya lebih kokoh, daunnya berwarna hijau, tetapi tumbuhnya lebih lama karena sinar cahaya matahari menghambat kerja hormon auksin. Sedangkan tumbuhan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap batangnya tidak sekokoh di tempat terang, daunnya berwarna kuning, tetapi tumbuhnya lebih cepat karena hormon auksin dapat bekerja dengan baik. Baiklah, itulah pembahasan dari praktikum perkecambahan, pertumbuhan dan perkembangan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.